Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardata Falevi. Saya di sini dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi angkatan 2024 dengan NIM 3 di terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 dari mata kuliah sistem embedded ini. Praktikum sistem embedded yaitu dengan pin IO, atau di sini kita akan membahas tentang pull up dan pull down. Jadi intinya pull up ini adalah fungsi utamanya tuh untuk mencegah status pin floating atau membaca noise agar sinyal input tetap stabil atau nilai pasti. Jadi kayak pull up tuh misalnya pin ditarik ketegangan, lalu status idle sama dengan lepas itu, jadi dia bakal high. Saat tombol ditekan itu baru kita akan masuk ke state low. Lalu untuk pull down tuh sebaliknya. Nah, konteksnya ini kita akan menggunakan pada dua microcontroller, yaitu di sini kita menggunakan STM32 yang F1 lalu dan ESP32, teman-teman. Nah, jadi konteksnya kenapa kita pakai ini? Kedua microcontroller ini tuh udah punya resistor pull up dan pull down internal di dalam chip. Jadi kita tidak perlu untuk merangkai resistor eksternal di breadboard. Jadi kita langsung bisa dipakai. Jadi cukup aktifkan via kode platform IO. Contohnya ini di sini, teman-teman. Mana ya? Pokoknya pin mode. Sebentar. Ini dia. Pin mode input pull up juga nanti ada. Itu adalah untuk sebentar. Mana ini? Ini dia. Bukan. Nah, itu. Atau input pull down, teman-teman. Jadi itu tuh buat resistansi bawaan, teman-teman. Jadi intinya tuh gampangnya tuh kondisi pull down ini, misalnya awalnya tuh LED bakal mati atau state-nya 0. Lalu LED akan menyala jika ditekan, dan saat ditekan itu LED akan masuk dalam mode 1 atau full state 1. Lalu untuk pull up kebalikannya, yaitu awalnya LED nyala, lalu akan mati ketika kita pencet tombol, ya teman-teman. Jadi nanti kondisi awalnya bakal dilepas. Jadi yang pull down ini pinnya di dalam chip ditarik ke ground melalui resistor internal. Nah, kita akan buatkan tentang yang pertama nih, STM yang pull up. Jadi seperti yang tadi, teman-teman, pull up ini apa? Pull up-nya awalnya LED-nya mati, jadi pas kita tekan baru nyala, teman-teman. Oke, langsung kita masuk untuk penjelasan praktikumnya. Jadi platform yang software yang akan kita gunakan itu pertama ada VS Code tentunya untuk coding. Lalu di VS Code-nya kita harus menginstal yang namanya, ini teman-teman sudah pasti, C++ C dan C++ extension. Lalu ada Gemini. Teman-teman yang asli dari Google, yang verified, kalian bisa install juga. Lalu setelah itu kita butuh namanya platform IO. Nah, teman-teman, ini adalah platform IO. Kita butuh ini buat mengaktifkan awalnya lah pokoknya. Nah, ketika sudah kita lihat di sini, kita harus setting dulu. Untuk setting dari platform IO sudah ada di video semester lalu, di video 11 atau video 10, bisa lihat sendiri, teman-teman. Lalu kita akan buka main.c nya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dan jangan lupa ini platform INI nya harus sama kodenya, disamakan, teman-teman. Jika ada yang mau, jika ada yang ingin, silahkan ngomong aja di chat atau di kolom komentar. Lalu ini adalah main.c nya. Jadi praktikum ini tuh mengapa kita pakai Gemini atau AI assist chat ini diperlukan karena kode yang di awal yang diberikan tuh memang sengaja diberikan kode yang salah, teman-teman. Jadi kode itu tuh belum bisa running. Kenapa kita memakai AI ini? Karena memang awalnya kan zaman memang sudah AI ini di sini untuk tool gitu, untuk mempermudah kita. Jadi nggak salah juga untuk kita menggunakan assist chat ini di Gemini dengan menggunakan extension di VS Code, teman-teman. Jadi gimana caranya? Kalian bisa lihat ini main.cp line 46 include in prompt, itu dari situ agentnya udah nyala. Oke.
Lalu kalian nih bisa mengubah, nah ini bisa lihat Gemini versi apa yang mau kalian pakai. Ini ada ini Flash All Around Health, Best at Reasoning and Thinking, the latest Flash preview model, and the latest Pro preview model. Nah, kita menggunakan agent teman-teman. Caranya gimana? Bisa kalian langsung tanya aja kayak fix error code. Nah, yang pertama bisa itu seperti itu teman-teman. Nah, thinking knowledge may be caution tools can be potentially perform atau, nah kalian bisa accept atau reject. Itu kalian bisa pilih iya apa enggak. Kalian bisa pilih ya. Untuk filenya bisa diubah. Sebentar teman. Oke lanjut, maaf tadi teman sedang pilih. Lalu di sini juga ada di Gemini itu fix. Nah, fix use code generation with caution. Kalian bisa copy aja teman-teman, salah ini. Include arduino.h. Kita sebentar. Kalian fix. Nah, Gemini is thinking. Sebentar teman-teman, tungguin. Nah, kalian bisa lihat ini ya fixnya. Bisa kalian swap left and right. Nah, ini bisa di accept atau di decline. Nah, karena teman ini yang sebelah kiri saya sudah benar kodenya, karena memang AI juga belum 100% benar, jadi kita harus ngubah-ngubah terus, dicoba-coba terus saja sampai bisa, karena AI juga masih banyak halnya juga ya untuk program-program seperti ini. Jadi intinya cek asas ini untuk mempermudah ya teman-teman dalam memprogram ini. Oke, kita hapus saja yang ini. Nah, kita buka lagi. Oke, jangan lupa teman-teman, bila ada saat mengcompile misalnya nih, kita debug dulu. Nah, pre-launch is exit, activate file terminate with code. Ini karena belum di save teman-teman, karena laptop saya pas itu bukan saya yang berhasil, tapi teman saya berhasil duluan, jadi kita pakai laptop dia aja. Intinya kodenya seperti itu teman-teman. Nanti bisa saya kirim di Google Drive di bawah filenya. Nah, bisa di copy aja. Problem saya bisa lihat di sini. Nah, ini harusnya debugnya sih teman-teman. Kalau di debug nanti baru akan di-upload ke hardware teman-teman. Jadi hardwarenya untuk video-videonya akan saya tunjukkan nanti juga. Karena ini saya akan menggunakan beberapa percobaan, yaitu pull up menggunakan STM32, lalu pull down menggunakan STM32, dan LED eksternal menggunakan STM32. Lalu ada pull up dan pull down LED internal menggunakan di SP32. Lalu pull up LED eksternal ya sudah benar, lalu menggunakan eksternal. Yang satunya lagi pull down eksternal. Lalu yang terakhir itu ada tambahan, itu untuk tambahan itu adalah ISP atau STM32 menggunakan serial monitor teman-teman. Jadi kita akan menggunakan serial monitor dan LCD atau LCD untuk menampilkan untuk mengatur teman-teman. Jadi pull down ini saya kebetulan menggunakan intensitas cahaya seperti PWM teman-teman di Practical Microcontroller. Jadi kita tanya ini untuk yang pull up seperti ini. Kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, jadi untuk yang pull up STM menggunakan LED internal untuk wiring teman-teman ya, seperti ini. Nih. Oke. Kita lihat dari resistornya. Kita akan menyambungkan device untuk yang 3 volt teman-teman. Lalu untuk yang push button kita akan menyambung ke gate 4 ke G4 itu D4 tergantung program yang kalian jalankan teman-teman ya. Jadi untuk seperti ini untuk rangkaiannya. Lalu kita akan lanjut untuk ke simulasinya. Oke teman-teman, ini sudah kalian lihat di sini. Pull up awal LED akan menyala ketika program dijalankan, LED akan menyala. Ketika pull up ini, mode pull up awalnya nyala, ketika kita pencet menggunakan push button kan LED akan mati. Seperti teman-teman di sini. Nah, ini awal kondisi sedang menyala. Teman saya ini akan dipencet. Nah, dia baru akan mati teman-teman. Seperti itu untuk percobaan yang pull up ini. Kita akan lanjut ke percobaan selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, berikut untuk kode yang pull down, yaitu untuk yang kedua dari percobaan STM32 ini.
Apa ini pull down? Yang pull down itu kebalikannya yang pull up teman-teman. Jadi awalnya tuh pull down tuh awalnya mati, lalu kita tekan itu kita bakal nyala teman-teman. Oke, kalau seperti ini untuk kodenya sama seperti percobaan pertama tadi. Kita dikasih kode yang belum benar, nanti baru kita fix pakai Gemini. Ini sudah benar teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Lalu kita akan melihat untuk hardware teman-teman. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, sini kita lanjut ke rangkaian pull down dari STM32 teman-teman. Sebentar saya cek dulu apakah ini benar. Oh salah teman-teman, ESP32 sebentar. Oke teman-teman, jadi untuk yang pull down ini yang awal kondisinya adalah LED-nya akan mati. Lalu ketika kita pencet tombolnya, lalu LED akan menyala teman-teman. Nah, jadi dia akan nyala. Kita pencet lagi mati. Nah, sudah teman-teman. Jadi kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut untuk percobaan ketiga, yaitu adalah pull up STM32 menggunakan LED eksternal teman-teman. Jadi konfigurasi pull down pin input STM32 ini yang diikat ke ground atau pakai resistor. Jadi kondisi awal saat tombol dilepas, karena nyambung ke ground, pin inputnya kebaca logika low, atau microcontroller ngasih perintah 0 ke pin input LED, makanya LED awalnya mati. Maaf teman-teman, ini yang pull up ya. Yang pull up itu sebaliknya teman-teman ya, yang sebaliknya dari tadi. Berarti kondisi awalnya tuh tiangan dari VCC di pin input itu membaca logika 1 atau high, jadi awalnya tuh dia nyala, lalu ketika dipencet tombolnya maka dia akan mati. Oke teman-teman, seperti itu. Ini untuk kodenya kurang lebih teman-teman sama seperti percobaan 1 dan 2 yang harus digunakan menggunakan AI ini, Gemini Code Assist Chat. Kalian ubah dulu programnya. Kebanyakan nih salah di header kalau saya kemarin ya, header karena file tujuan itu tidak ada teman-teman. Lalu ini platform ini jangan lupa ininya disamakan dengan saya, karena ini juga harus ada yang berbeda kadang, apalagi ketika menggunakan ESP dan STM, tapi dicek dulu aja lagi. Sebenarnya teman-teman, kita lanjut ke percobaannya atau ada hardware teman-teman dan wiringnya. Oke teman-teman, ini adalah wiring rangkaian pull up STM32 teman-teman menggunakan LED eksternal. Oke, jadi push button kita akan menyambungkan di sini teman-teman. Ini PB1 teman-teman, tergantung program juga jangan lupa. Lalu untuk resistor yang ada di sini LED ini kita akan sambung ke VCC teman-teman. Kita lihat warna merah. Lalu yang resistor terhubung ke LED, tidak terhubung ke LED teman-teman. Kalau terhubung ke LED maka harusnya akan terlambat di resistor teman-teman. Oke, ini LED kita akan sambung ke output teman-teman. Jadi seperti itu untuk wiringnya. Kita lanjut ke bagian percobaan hardware teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk percobaannya teman-teman. Kita lihat sini yang awalnya dia tuh intinya bentar. Ini yang awalnya. Sudah teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Ini ada yang pull. Bentar. Ini yang pull up ya, benar yang pull up. Yang awal dia kondisinya akan nyala LED-nya. Lalu ketika dipencet dia akan mati. Nah, seperti teman-teman, itu akan diulang terus-menerus, seperti dia akan nyala mati terus. Yang awalnya intinya pull up ini awalnya menyala LED-nya teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ESP teman-teman. Untuk yang ya kita percobaan selanjutnya. Oke teman-teman, lalu ke percobaan selanjutnya adalah ke pull down STM LED yang STM32. Ini adalah versi sebaliknya dari pull up. Oke teman-teman, bisa lihat programnya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat sama seperti percobaan sebelumnya. Kita menggunakan Gemini Code Assist Chat untuk membantu kita dalam memperbaiki program ya. Ini untuk platform IO-nya, INI-nya. Dan jangan lupa teman-teman, saya lupa memberitahu kalau misalnya platform IO kalian tidak bisa ke build atau misalnya kode kalian error terus, coba untuk reinstall platform IO ya teman-teman ya. Soalnya kadang platform IO itu belum terdownload sempurna, jadi bisa kalian install aja. Lalu kalian install lagi dan kalian close lalu reopen VS Code ya teman-teman.
Oke, seperti ini kodenya. Kita lihat define button pin PB0, kita samakan, jangan lupa di STM ya, PB0. Lalu define LED pin, LED bulletin, dan di bounce ms 50 millisecond, dan LED self test blank set 0. Ini ada start mesin ya. Lalu variabel di sini teman-teman. Dan ini delay-nya kita setting ke 2000 atau 2 detik. Lalu kita akan lanjut ke percobaan ya teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Oke, untuk rangkaiannya teman-teman, pull down menggunakan eksternal. Nah, ini kondisinya awalnya nyala teman-teman. Awalnya nyala ya. Nah, LED kita akan menyambung ke VC 5 volt. Lalu untuk resistor kita akan sambungkan ke ground teman-teman ya. Bisa kalian lihat. Lalu untuk LED-nya kita sambungkan ke output. Lalu ini A1 teman-teman, seperti yang di program. Lalu untuk yang inverter sendiri kita menggunakan A7. Oke teman-teman, untuk percobaan dari STM32 nya sudah seperti itu saja. Lalu kita akan lanjut ke program untuk yang ESP32 teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Ini adalah program untuk ESP32 yang menggunakan pull up, pull down, sekaligus internal dan eksternal. Bedanya hanya digunakan konfigurasi pin saja untuk yang internal dan eksternal. Kalau untuk yang pull up dan pull down, bedanya hanya di rangkaian teman-teman. Jadi kodenya hanya satu ini teman-teman. Seperti biasa dilakukan seperti sebelumnya menggunakan AI itu. Nah, kenapa kita pakai poin utamanya, kenapa kita pakai ESP32 adalah karena dia sangat bagus teman-teman dan sangat fleksibel lah. Karena sudah ada wifi dan bluetooth internal, ini keunggulan absolutnya. Jadi kalau pakai microcontroller standar kita harus beli dan merangkai modul tambahan lagi. Kalau ESP nggak usah ya, jadi kita udah connect dan langsung siap dan connect ke internet. Lalu memorinya sangat, kapasitas RAM yang sangat besar atau flash yang sangat besar. Lalu ada fitur I/O atau pin yang sangat canggih. Lalu udah lumayan murah, walaupun lumayan dengan spek yang tinggi dengan harga yang murah. Jadi kita lanjut untuk ke yang videonya teman-teman, untuk yang hardware dan rangkaiannya. Ini teman-teman, untuk yang wiring dari ESP32 yang full, kita lihat dulu yang pull up teman-teman ya. Nah ini ya, kita yang dari teman-teman. Nah, yang dari resistor ini kita akan sambung ke 3 volt atau VCC. Lalu untuk yang push button kita sambungkan ke output, yaitu ke D4 teman-teman ya. Rangkaiannya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk ESP32 yang bagian pull down teman-teman sekarang. Kita lihat pull down. Oke teman-teman, maaf lupa ya, ini untuk yang pull up nya tadi. Yang pull up ya STM. Yang ini STM32 teman-teman, maaf sebentar. Oke teman-teman, kita langsung ke pull down yang ESP32 yang no LED teman-teman. Pull up. Ini udah tadi ya teman-teman, maaf. Sebentar, kita sekarang butuh yang pull down. Pull down. Teman-teman, maaf ya. Oke ya. Jadi sebenarnya rangkaian itu untuk rangkaian pull down pada ESP32. Nah, kita bisa di sini itu untuk yang di resistor teman-teman, kita akan terhubung ke ground. Lalu untuk yang push button kita akan terhubung ke VCC teman-teman. Lalu untuk outputnya kita tambahkan di D4 untuk yang push buttonnya teman-teman. Lihat. Nah, ketika tombol ditekan, maka lampu akan menyala teman-teman. Jika ditekan lagi, baru akan mati. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke percobaan berikutnya. Oke teman-teman, ini untuk yang pull up ESP eksternal teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini lampu sedang mati teman-teman. Sedang mati ya. Lihat, keadaan awalnya lampu akan mati teman-teman. Sebentar, kabelnya kendor nih. Nah, awal keadaannya mati teman-teman. Lalu saat kita pencet tombol push button ya, kita akan LED nya akan menyala teman-teman. Nah, pencet lagi dia akan mati teman-teman.
Untuk wiringnya bisa lihat di sini teman-teman, resistor akan terhubung ke VTC teman-teman. Lalu untuk yang push button ini akan terhubung ke D4 teman-teman. Lalu untuk yang LED nya kita akan tersambung ke D23 teman-teman. Dan lalu untuk yang ground akan tersambung ke LED teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke teman-teman, lalu ini percobaan yang terakhir dan sisanya itu yang terakhir adalah yang project, tapi ini adalah yang terakhir untuk yang percobaan teman-teman, yaitu adalah wiring pull down yang bagian LED external teman-teman ya, yang ESP32. Nah, kondisi awal sedang menyala teman-teman, lalu jika ditekannya dia akan mati. Oke, nah tekan lagi dia akan menyala teman-teman. Nah untuk wiringnya kita bisa di sini itu dari resistor akan terhubung ke ground. Lalu untuk yang dari push button akan tersambung ke VTC teman-teman. Lalu di situ yang LED akan terhubung ke D2, D23 teman-teman sebagai outputnya. Lalu untuk input nih di D4 teman-teman seperti tadi ya. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu yang sambilan ke serial monitor dan juga project pribadi teman-teman. Oke teman-teman, lalu ini adalah yang menggunakan state ya, itu sebentar saya cek dulu. Oke ya, ini adalah untuk bukan teman-teman, sebentar saya ubah dulu kodenya ya. Oke teman-teman, jadi yang ini adalah untuk menunjukkan eksternal, yaitu intensitas cahaya menggunakan ESP32 teman-teman, seperti ini. Jadi maksudnya ini adalah kita adalah untuk mengontrol tingkat cahaya dan memantaunya di serial monitor untuk tingkat kecerahannya, walaupun bisa menggunakan serial monitor atau bisa digunakan secara langsung, tapi untuk jumlah pastinya keterangan cahaya LED bagaimana itu kita menggunakan serial monitor. Oke, ini kita lanjut, ini kodenya untuk seperti ini teman-teman. Lalu kita lanjut di bagian ini. Oke. Nah ini gunakan sesuai COM kalian masing-masing. Di sini kita menggunakan COM 7. Terus sebentar teman-teman. Jangan lupa kita install dulu extension serial monitor di VS Code kalian. Nah ini teman-teman, serial monitor yang dari Microsoft.com. Nah jika sudah, nanti akan di bawah sini. Nah, teman-teman, seperti itu. Lalu kita akan ke yang berikutnya nih, hasil running serial monitor. Nah, jadi ketika kita run, nanti sebentar sudah kode. Nah, ini akan saat kita pencet tombol ya, dia akan berubah ketika tingkat dari cahayanya juga. Nah, ini 50%, 100%. Nah, ini durasinya adalah delaynya, itu berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, PWM value-nya kita bisa menggunakan PWM di sini 0, 107 dan 255 untuk 0, 50% dan 100% teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke percobaan hardware teman-teman. Oke teman-teman, dari sini untuk yang hasilnya. Jadi kita di sini menggunakan serial monitor teman-teman tuh untuk mengukur 3 kecerahan. Nah kita lihat. Nah, itu serial monitor teman-teman. Lalu ini untuk hardware-nya. Nah kita pencet lagi jadi 100% teman-teman. Tuh kita lihat ya. Nah kita pencet lagi, nah dia akan mati. Nah 0% teman-teman. Nah kita pencet lagi, dia akan nyala 50%. Ini teman-teman. Nah kurang lebih dia hanya akan mengurangi akan sesuai kebutuhan. Jadi seperti lampu pada kipas angin mungkin teman-teman, bisa kipas angin portable yang misalnya yang mempunyai lampu portable atau center yang bisa diatur kecerahannya secara manual oleh kita. Dia sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk
tugas kali ini atau video kali ini sudah cukup untuk saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.